Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ica Nafisa, NIM 221810, kelas RC1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Baik, di sini saya akan coba merangkum dari bab 1 sampai dengan bab 14, yaitu tentang komunikasi bisnis yang untuk konsentrasinya mengoptimalkan hubungan dan kesuksesan. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman antara individu atau kelompok dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Komunikasi tentunya membangun hubungan dan memfasilitasi pertukaran ide dan pesan. Proses penyampaian informasi dan pemahaman antara individu atau kelompok dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Komunikasi tentunya membangun hubungan dan memfasilitasi pertukaran ide dan pesan. Jenis-jenis komunikasi itu apa sih? Yang sudah kita ketahui bersama. Di sini saya mengambil 4 sampel, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi lisan, dan komunikasi tertulis. Untuk komunikasi verbal yaitu seperti contohnya melalui kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan presentasi bisnis tentunya. Untuk komunikasi nonverbal contohnya gestur tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mengirim pesan tanpa menggunakan kata-kata. Untuk komunikasi lisan contohnya komunikasi melalui telepon, rapat, presentasi, dan percakapan tatap muka. Untuk komunikasi tertulis, contohnya surat bisnis, email, laporan, dan dokumen tertulis lainnya yang digunakan dalam komunikasi tentunya berupa formal dalam bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis yaitu saya mengambil 4 di sini untuk rangkumannya, yaitu informasi yang jelas. Di sini informasi yang jelas yaitu memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan memiliki informasi yang jelas untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, kerjasama yang baik, membangun relasi yang baik antar individu dan tim kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berorganisasi. Yang ketiga yaitu eksekusi strategi, yaitu mendukung pengimplementasian strategi bisnis dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan konsisten dan visi dan misinya dalam suatu perusahaan. Yang keempat, peningkatan citra perusahaan dengan cara mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan, merek, dan kualitas produk atau layanan untuk membangun kepercayaan dan citra yang baik di mata pelanggan. Selanjutnya tentang elemen penting dalam komunikasi bisnis. Saya mengambil 4 sampel kembali, yaitu ketepatan pesan. Di sini memastikan pesan yang disampaikan memiliki tujuan yang jelas, mudah dipahami, dan bebas dari ambiguitas. Kedua, empati. Empati itu memahami kebutuhan, nilai, perspektif, target audiens untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Feedback itu mendengarkan tanggapan dan masukan dari penerima pesan untuk memastikan pemahaman dan kesuksesan dalam berkomunikasi. Konteks budaya, mengakomodasi perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak diinginkan. Strategi komunikasi bisnis yang efektif yaitu di sini saya mengambil sampel 3. Pemilihan media yang tepat, penggunaan bahasa yang jelas, dan konsistensi dalam berbahasa atau mengirimkan suatu pesan. Pemilihan media yang tepat itu menyesuaikan jenis media komunikasi dengan tujuan audiens dan konteks komunikasi yang diinginkan. Kedua itu penggunaan bahasa yang jelas, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk memastikan pesan yang diterima dengan baik oleh penerima.
konsisten dalam pesan, di sini memastikan pesan yang disampaikan konsisten dengan visi, nilai, dan identitas perusahaan itu untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Tantangan dalam komunikasi bisnis ada 4 yang saya rangkum, yaitu kesalahpahaman antar budaya dan bahasa yang tentunya banyak sekali, komunikasi yang tidak efektif di tengah perubahan organisasi, terus kesibukan, hambatan teknologi dalam menyampaikan pesan, perbedaan preferensi komunikasi dan gaya belajar individu. Tips sukses dalam komunikasi bisnis itu ada apa aja sih? Di sini saya mengambil 3 sampel, yaitu mendengarkan aktif, yaitu dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengakui perspektif orang lain untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat, menyampaikan dengan kekuatan visual, yaitu memanfaatkan gambar, grafik, dan presentasi digital atau visual untuk membuat pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Menghormati waktu tentunya, mengelola waktu dalam komunikasi dan menghindari mengganggu atau membuang-buang waktu orang lain. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya di sini lebih merujuk pada mengirim pesan secara efektif ketika bisnis dilakukan di antara orang-orang dengan perbedaan budaya. Budaya berbeda dapat mencakup bahasa, etika, nilai, dan norma bisnis, serta cara berkomunikasi. Perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis itu apa aja sih? Sering sekali ditanyakan untuk dari orang-orang atau para audiens ya tentunya. Perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis yang saya rangkum di sini ada 4, yaitu bahasa, etika bisnis, nilai dan norma, media sosial. Bahasa, budaya yang berbeda dapat memiliki bahasa yang berbeda, atau bahasa yang sama dapat memiliki dialek yang berbeda pula. Etika bisnis yang diterima di satu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lainnya. Nilai dan norma contohnya itu budaya yang berbeda dapat memiliki nilai dan norma yang berbeda terkait etika, kerjasama, dan waktu. Media sosial, yaitu media sosial juga dapat membawa perbedaan budaya seperti topik, ciri khas, dan cara berinteraksi dengan pengikut. Selanjutnya pentingnya pemahaman budaya dalam komunikasi bisnis. Ada 3 yang saya ambil, yaitu di sini saya membuat ada respect, gambar sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan, dan untuk meningkatkan kayak semacam kerjasama atau kinerja seperti itu ya. Mendukung kerjasama, salah satunya di sini pemahaman budaya dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama antara bisnis yang berbeda budaya. Menguatkan hubungan, yaitu memahami budaya dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat, memperkuat kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Ya. Selanjutnya meningkatkan kinerja, yaitu dalam bisnis pemahaman budaya dapat mengefektifkan kinerja, meningkatkan loyalitas dan menghindari kesalahpahaman yang mahal. Selanjutnya tantangan dalam komunikasi bisnis di lintas budaya. Tentunya di sini saya mengambil sampel 3, yaitu dari bahasa, perbedaan nilai, dan perbedaan norma. Kita lihat dari sisi bahasa, yaitu bahasa dapat menjadi tantangan besar dalam bisnis lintas budaya. Kedua, perbedaan nilai. Nilai dalam budaya yang berbeda bisa sangat berbeda, dan memahaminya akan sangat penting dalam kesepakatan bisnis yang tepat. Selanjutnya perbedaan norma. Perbedaan norma, etika bisnis yang berbeda dan pengaturan norma dapat menghambat kesepakatan bisnis. Lanjut, strategi untuk berkomunikasi secara efektif dalam budaya yang berbeda. Ada banyak sih sebenarnya, tapi saya coba merangkum di sini, hanya saya rangkum 3, yaitu untuk mendengarkan, edukasi, dan beradaptasi. Seperti contohnya mendengarkan. Untuk mendengarkan itu mendengarkan dengan seksama dan betul-betul memahami
partisipan di bisnis dapat membantu untuk mengurangi perbedaan budaya dan meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi bisnis. Edukasi yaitu mengedukasi diri tentang budaya orang yang berbeda dapat pula membantu mengurangi kesalahpahaman. Adaptasi dengan perbedaan budaya dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Di sini dari rangkuman yang saya rangkum, saya mengambil studi kasus terkait tentang kesuksesan komunikasi bisnis dalam lintas budaya, yaitu bisnis. Di sini contohnya kita ngambil bisnis makanan di Indonesia yang dari Amerika ya, makanan Indonesia yang di Amerika. Terus tantangan yang dihadapinya apa sih? Perbedaan selera makanan dan cara memasaknya tentunya kan. Strategi untuk mengatasinya seperti apa? Yaitu pelajari selera makanan dan cara memasak yang di Amerika, memberikan opsi 2 menu Indonesia dan Amerika, tentunya berkomunikasi secara jelas dengan konsumen, tentunya seperti itu. Hasilnya itu peningkatan penjualannya hingga 40%, seperti itu. Biasanya kan kalau untuk di luar negeri, masakan Indonesia itu kan memang memiliki daya tarik tersendiri gitu kan ya. Kita memiliki citra rasa tersendiri seperti itu. Kemitraan antara Jepang dan Amerika, perbedaan budaya dan bahasa tentunya sebagai tantangan yang dihadapinya, yaitu untuk strategi mengatasinya mendapatkan seorang konsultan lingkungan lokal yang dapat membantu dalam komunikasi, mempelajari bahasa dan etika bisnis Jepang. Hasil yang dicapai itu kemitraan sukses dan peningkatan bisnis yang tinggi. Selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis dalam teknologi informasi, yaitu komunikasi bisnis dalam teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses komunikasi antara individu-individu dalam konteks bisnis. Ini melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Manfaat komunikasi bisnis dalam teknologi informasi tentunya sangat banyak. Di sini saya hanya rangkum menjadi 3, yaitu 1. Efisiensi operasional, yaitu komunikasi bisnis dalam teknologi informasi membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola informasi bisnis. Kolaborasi yang ditingkatkan yaitu teknologi informasi memungkinkan kolaborasi real time antara individu-individu di berbagai lokasi geografis yang berbeda, sehingga mempercepat pengambilan keputusan, inovasi, dan pemecahan masalah secara kolektif. Yang ketiga, konsumen yang lebih terhubung. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi bisnis dapat terhubung dengan pelanggan melalui plafon media sosial seperti live chat dan email, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan dalam pelanggan. Tantangan dalam komunikasi bisnis dalam teknologi informasi tentunya sangat banyak kembali. Saya hanya mengambil 3 sampel di sini, yaitu overload informasi, kesalahpahaman komunikasi dan keamanan dan privacy. Overload informasi, kemudahan akses dan berbagi informasi dalam teknologi informasi dapat menyebabkan kelebihan informasi, menghasilkan kesulitan dalam memilah, memproses, dan memahami informasi yang relevan. Kesalahpahaman komunikasi dalam komunikasi digital, ketidakmampuan untuk membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi pesan yang dikirim, mengancam efektivitas komunikasi. Yang ketiga, keamanan dan privacy. Komunikasi bisnis dalam teknologi informasi memerlukan keamanan yang kuat untuk melindungi data bisnis sensitif, serta memperhatikan masalah privasi dan kebijakan yang berlaku untuk melindungi informasi pribadi pelanggan. Strategi efektif dalam komunikasi bisnis terus dalam teknologi informasi tentunya ada 3, itu yaitu komunikasi yang jelas. Pastikan pesan yang disampaikan itu sudah dipahami dengan penggunaan bahasa yang tepat dan menghindari jargon teknis yang kompleks. Kolaborasi virtual yaitu memanfaatkan alat kolaborasi virtual seperti video
konferensi, plafon proyek online, dan chat group untuk memfasilitasi komunikasi efektif di antara tim yang terpisah geografis. Selanjutnya pengelolaan informasi yang efisien, yaitu penggunaan sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk mengatur, menyimpan, dan mencari informasi dengan cepat dan mudah sehingga tidak membuang waktu dalam mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya penggunaan alat dan aplikasi komunikasi dalam teknologi informasi, contohnya ada 3 yang saya rangkum, yaitu email dan surat elektronik. Di sini email dan surat elektronik memungkinkan pengiriman pesan bisnis yang cepat, aman dan efisien dengan menggunakan atau dengan kemampuan melampirkan file dan melakukan komunikasi dalam waktu nyata. Plafon kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams menghubungkan tim secara real time dengan fitur obrolan, berbagi file, dan pembaruan proyek, meningkatkan produktivitas dan koordinasi kerja. Selanjutnya sosial media seperti Facebook, kayak LinkedIn menjadi saluran penting untuk membangun brand awareness, terus berinteraksi dengan pelanggan dan memperluas jaringan bisnis. Untuk contoh pengaplikasian komunikasi bisnis dalam teknologi informasi, yaitu ada banyak sih sebenarnya, saya hanya rangkum 3, yaitu seperti video conference. Perusahaan itu sering sekali menggunakan video conference untuk berkomunikasi dengan tim kerjanya yang berada di dalam satu lokasi, karena menghemat waktu dan biaya perjalanan, sementara untuk mendukung kolaborasi itu secara real time itu sangat efektif gitu kan. Kalau email marketing, yaitu perusahaan mengirim email marketing yang disesuaikan untuk menghubungi pelanggan, mempromosikan produk dan layanan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sosial media marketing, yaitu perusahaan memanfaatkan platform media sosial untuk membangun kesadaran merek, di sini mengkomunikasikan nilai tambah dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Nah, sekian. Nah, demikianlah rangkuman dari komunikasi bisnis yang saya ambil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.